Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Kelas Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, seperti video-video sebelumnya, saya masih akan membahas mengenai cara menyusun jurnal umum. Seperti pada video kali ini, saya memiliki soal analisislah transaksi selama Desember 2011 berikut ini. Kemudian catat masing-masing transaksi ke dalam jurnal umum. Gunakan format jurnal umum. Di sini ada transaksi dari tanggal 1 hingga tanggal 27 Desember 2011. Lalu transaksi ini akan kita catat ke bentuk jurnal umum. Nah, di sini saya telah menyusun tabel jurnal umum yang terdiri dari 5 kolom. Ada kolom tanggal, ada kolom keterangan akun, kolom ref atau referensi, kolom debit, dan juga kolom kredit. Untuk video kali ini saya belum mengisi kolom referensi karena kita akan isi pada saat video memposting ke buku besar. Nantikan video cara memposting buku besar. Lalu untuk teman-teman lebih memahami jurnal umum, saya juga telah menyediakan tabel alat bantu di sini. Di sini adalah tabel analisis yang akan menerangkan kapankah kita harus mengisi kolom debit dan juga kapan harus kita mengisi kolom kredit. Seperti misalnya akun harta yang jika bertambah kita letakkan di kolom debit dan jika berkurang kita letakkan di kredit. Nah, di sini kolom maksud saya akun harta ada bermacam-macam, ada harta lancar dan juga harta tetap. Harta lancar misalnya kas, piutang, perlengkapan yang penggunaannya kurang dari 1 tahun atau bisa dicairkan ke bentuk uang tunai kurang dari 1 tahun, dan juga ada harta tetap yang penggunaannya lebih dari 1 tahun, misalnya gedung, tanah, bangunan, mobil, dan lain-lain. Lalu ada akun utang yang jika bertambah kita letakkan di kolom kredit dan jika berkurang kita letakkan di kolom debit. Lalu ada akun modal yang jika bertambah kita letakkan di kolom kredit, jika berkurang kita letakkan di kolom debit. Lalu ada akun pendapatan, jika bertambah kita letakkan di kredit, jika berkurang kita letakkan di debit. Yang terakhir ada akun beban, jika bertambah kita letakkan di debit dan jika berkurang kita letakkan di kredit. Langsung saja kita mulai pembahasannya, dimulai dari tanggal 1, pembayaran beban listrik bulanan sebesar 1.200.000. Kita tulis tanggalnya tanggal 1, keterangan akun. Nah, di sini yang terlibat adalah beban listrik dan juga kas. Maksudnya adalah perusahaan mencatat adanya beban listrik yang harus dibayar senilai 1.200.000. Akun beban yang jika bertambah kita letakkan di kolom debit. Nah, kan membayar listrik tentu membutuhkan uang tunai, uang kas. Nah, kas ini termasuk ke akun harta, tepatnya harta lancar yang jika berkurang akun harta kita letakkan di kolom kredit sama senilai 1.200.000. Lalu pada tanggal 4 meminjam sebesar 1.200.000 dengan menandatangani wesal bayar. Lalu kita tulis tanggalnya tanggal 4. Nah, di sini yang terlibat adalah akun kas dan juga utang. Utang yang bertambah kita letakkan di kolom kredit dan kas yang bertambah kita letakkan di kolom debit. Kas ini termasuk akun harta. Di sini perusahaan ini bertambah uang senilai 1.200.000 yang merupakan utang. Jadi kita tambah kas dan utangnya. Lalu pada tanggal 8 memberikan jasa kepada pelanggan secara kredit sebesar 1.600.000. Nah, di sini teman-teman harus garis bawahi secara kredit. Berarti pendapatannya masih dalam bentuk piutang atau belum merupakan uang kas, uang tunai. Nah, lalu yang terlibat kedua adalah pendapatan jasa. Pendapatan yang jika bertambah kita letakkan di kolom kredit. Piutangnya senilai 1.600.000 dan pendapatannya juga sama 1.600.000. Lalu pada tanggal 12 membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 810.000. Jadi kita tulis di akun keterangan akun perlengkapan
Secara kredit berarti menambah utang. Perlengkapan bertambah kita letakkan di kolom debit. Perlengkapan ini termasuk ke akun harta senilai 810.000. Lalu utangnya juga bertambah karena membeli perlengkapan secara kredit. Lalu pada tanggal 19 penjualan tanah sebesar 740.000 dengan harga jual yang sama dengan harga perolehnya. Menjual tanah berarti mendapatkan uang kas dan tanah. Tanah ini termasuk ke akun harta. Akun hartanya berkurang, kita letakkan di kolom kredit. Di sini keterangannya menjual dengan harga yang sama dengan harga perolehannya, berarti tidak ada keuntungan ataupun kerugian. Jadi kita tulis sesuai dengan harga perolehannya 74 juta. Lalu di kolom kreditnya pun sama, 74 juta. Pada tanggal 24 pembelian gedung sebesar 140 juta dengan menandatangani wesel bayar. Berarti di sini kita tambahkan keterangan akun gedung yang bertambah yang merupakan akun harta senilai 140 juta rupiah. Lalu di sini ada keterangan menandatangani wesel bayar, berarti membeli gedungnya secara utang atau utang wesel. Oh ya, tanggal 4 juga ada keterangan wesel bayar, berarti kita tulis keterangannya sebagai keterangan utang wesel. Nah, kalau pada tanggal 24 ini utang weselnya bertambah, kita letakkan di kolom kredit senilai 140 juta rupiah. Lalu yang terakhir tanggal 27 pembayaran utang yang dibuat tanggal 12 Desember. Nah, di sini ada tanggal 12 membeli perlengkapan secara kredit senilai 810.000 rupiah. Pada tanggal 27 ini pembayarannya atau pelunasannya. Berarti yang terlibat di sini adalah utang yang berkurang, kita letakkan di kolom debit senilai pada tanggal 12 adalah 810.000, dan kas termasuk akun harta berkurang untuk membayar hutang. Jadi perusahaan membayar uang tunai 810.000. Jadi kita letakkan di kolom kredit 810.000 untuk membeli perlengkapan pada tanggal 12. Selanjutnya kita total keseluruhannya untuk mendapatkan hasil yang seimbang antara debit dan kredit. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya seimbang antara debit dan kredit. Teman-teman, untuk menyusun jurnal umum ini selalu pastikan menyusunnya seimbang antara debit dan juga kredit. Sekian video pembahasan jurnal umum kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang belajar akuntansi, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan update video yang lainnya. Terima kasih.